lagi hidup dengan cara-cara yang lama. Ingat ketika Tuhan jamah hidup kita, ketika mata hati kita dibukakan, kita sadar kita hidup dalam dosa, kita hidup sia-sia, lalu Tuhan pulihkan kita. Jangan lagi kembali ke dosa yang lama, jangan lagi balik lagi ke hidup yang lama. 1 Petrus 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Waktu kita masih bodoh, kita buat semua itu. Tapi Rasul Paulus berkata, apa yang dulu aku anggap keuntungan, hari ini aku anggap rugi karena Kristus. Karena pengenalan akan Kristus itu jauh lebih mulia daripada segalanya. Jangan lagi sia-siakan. Tahukah Anda bahwa dosa itu memisahkan kita dari Allah? Yesaya 59 ayat kedua. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Gak heran Tuhan gak jawab-jawab doa kita, karena dosa selalu memisahkan kita dari Allah. Kadang-kadang saya sampai bingung ketika mendengar gak ada bedanya orang Kristen sama orang dunia. Gak ada bedanya orang Kristen dengan orang dunia. Menggambarkan kegagalan kita sebagai anak-anak Tuhan menghidupi kebenaran. Kita menjadi sahabat dunia, bukannya menjadi teladan bagi mereka. Harusnya kita ini jadi terang di tengah kegelapan, bukannya terang yang berbaur dengan gelap. Harusnya kita bisa jadi teladan buat orang-orang di sekitar kita, bukannya malah belajar hidup mereka. Galatia 5, mari lihat, uji dirimu sendiri, apakah ini masih engkau lakukan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Dengar baik, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kalau Anda bilang, Bu Heni, selamat itu kasih karunia. Betul, tapi jangan menganggap enteng kasih karunia Tuhan. Kalau kita menyia-nyiakan kasih karunia Allah, jangan salahkan Tuhan. Harusnya hidup kita beda, kita udah tinggalkan semua hal-hal ini, semua yang berbau daging. Loh Bu Heni, kita kan masih hidup dalam daging. Yes, makanya kita masih makan, makanya kita masih perlu minum obat. Tapi dengar baik, kita tidak perlu ikut cara hidup dunia. Kalau orang bilang gini, orang gereja sama orang dunia sama aja. Kok gereja sama ya kayak dunia ya? Ini statement-statement yang dibuat karena melihat hidup orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang gak jadi kesaksian. Kalau kita gak ada bedanya sama orang dunia, ada yang salah sama kita. Kadang-kadang kita takut ditolak, kadang-kadang kita takut malu, kita takut diejek, freak gitu. Freak itu istilahnya orang aneh. Enggak, kita nggak aneh, kita ngerti kebenaran. Kita nggak perlu jadi aneh dengan tingkah laku, dengan sok jadi memberikan penghakiman ke sana sini. Ada orang-orang tuh yang merasa diri benar lalu menghakimi orang lain, nggak perlu gitu. Tapi paling nggak gini, mereka lihat prinsip hidup kita nggak ngomong jorok, kita nggak nyuri, kita nggak nipu. Waktu diajak, yuk main perempuan, kita nggak mau. Waktu diajak judi, kita nggak mau. Orang bisa lihat kita punya prinsip hidup yang berbeda, kita nggak sama dengan mereka, tapi kita tetap baik sama mereka. Hidup kita jadi teladan buat mereka. Mari lihat, apakah hari ini kita lebih banyak kedagingan atau hidup dalam buah roh. Buah roh bicara soal kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Apakah kita punya itu? Karena dalam Galatia 5 ayat 24 berkata gini, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Perbedaan kita dengan dunia adalah gini, kita juga masih punya hawa nafsu, kita masih punya keinginan daging, tapi kita menyalibkan itu. Kita menguasai diri kita nggak ikut. Kelihatannya apa yang mereka lakukan dalam dosa itu sangat menggiurkan. Iya benar, karena kita tahu enaknya, karena kita pernah hidup di dalamnya. Tapi setelah kita mengerti kebenaran, kita berusaha menyalibkan diri kita tidak ikut lagi dengan perbuatan-perbuatan dunia yang kita tahu itu sia-sia. Yesus datang untuk mendamaikan dunia dengan Allah. 2 Korintus 5 ayat 19a. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. 2 Korintus 6 ayat 1. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Yesus datang untuk mendamaikan kita dengan Allah. Jangan lagi membuat permusuhan dengan Allah, dengan hidup dengan cara-cara dunia, dalam prinsip dunia, dalam keinginan hawa nafsu duniawi yang membuat kita jadi musuh Allah. Mari jangan sia-siakan kasih karunia Allah. Hiduplah dalam